lahu min arkanil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala azza min qail, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma awrasnal kitaba alladziina istafaynaa min ibadina faminhum dhalimun linafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Al-ayah. Sadaqallahul adzim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, idza kana asrul awakhir min Ramadan akhyal laila wa ayqadha ahla wa saddal mi'zar al-hadis aw kama qala. Hazrat Al-Aisyah, para ahli ulama sedaya diberkahi segenap para santri sesepuh bini sepuh, utamanya teman-teman tokoh masyarakat wonten perumahan menika, tanpa terkecuali alladzi sami'na wa ata'na. Wonten kesupen teman-teman ketua takmir Masjid Al-Ikhlas ingkang kula sangat hormati, ugi teman-teman sedaya pengurus masjid ingkang kula sangat hormati, anak-anak remaja masjid yang saya banggakan, hadirin sedaya jamaah ingkang rawuh, baik bapak, ibu, anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama akan diisi sururitanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Wonten injing menika kula panjenengan tansah dipuntantu oleh Allah, sehingga kita saged sami-sami hadir di masjid menika. Perlune kita menjalankan ibadah sholat subuh secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan kajian sholat subuh. Harapan dan doa semoga atas kehadiran kita bersama betul-betul jadi amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ujung-ujungnya bisa mengantarkan kita untuk bisa meraih husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Hingga kali salawat salam mugi-mugi Allah tansah ketepatan teman-teman junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang sampun paring pitutur teman-teman kita sedaya inggih menika arifidinul Islam wal iman. Hadirin sedaya jamaah ingkang rawuh yang dirahmati oleh Allah, perjalanan waktu tak terasa pada pagi hari ini telah mengantarkan kita masuki hari yang ke-20 di bulan suci Ramadan. Kita berharap kepada Allah semoga seluruh aktivitas amaliyah yang sudah kita lakukan selama di bulan suci Ramadan, semoga betul-betul jadi amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita senantiasa mampu menjaga semangat amaliyah yang sudah kita lakukan sejak awal Ramadan.
Karena pada pagi hari ini kita sudah memasuki sepertiga Ramadan yang terakhir. Ibarat turnamen sepak bola, kita sudah memasuki babak final. Biasanya memasuki babak final ini pesertanya tidak seperti di babak penyisian. Awal-awal Ramadan begitu semangatnya untuk berlaga agar kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika memasuki di babak final, peserta Ramadan harus berusaha terus untuk memaksimalkan amal soleh. Karena selama ini ketika memasuki putaran akhir Ramadan, kadang pikiran kita tidak seperti di awal-awal Ramadan, yang merasa punya kampung, sudah ingin mau mudik. Para bapak-bapak yang tadinya tenang sudah resah karena mungkin barangkali kebutuhan mau berhari raya tambah meningkat, sehingga konsentrasi ibadah mulai terganggu. Harapan saya justru ketika memasuki di putaran akhir Ramadan, sebagaimana yang sudah dicontohkan Rasulullah SAW, idza dakhala asrul awakhir min Ramadan, ketika beliau sudah memasuki di putaran akhir Ramadan, akhiyal lail, beliau senantiasa menghidupkan malam dalam rangka memperbanyak ibadah. Menghidupkan malam bisa seluruh malam. Ada yang mengartikan sepertiga malam, atau mungkin sebagian malam. Setidak-tidaknya minimal ketika memasuki di malam hari, kita tetap istiqomah menjalankan sholat wajib secara berjamaah, dilanjutkan menjalankan ibadah sholat tarawih, kemudian sholat witir, kemudian ada niatan menjalankan sholat subuh secara berjamaah. Insya Allah kita termasuk bagian orang-orang yang menghidupkan malam. Namun apa yang sudah dicontohkan Rasulullah SAW ketika memasuki di putaran akhir Ramadan, justru Rasulullah sangat bersungguh-sungguh, tidak seperti di awal-awal Ramadan. Kesungguhan amaliyah ketika memasuki sepertiga Ramadan, beliau sangat memaksimalkan amal soleh. Kenapa? Karena sebentar lagi kita ditinggalkan dengan bulan suci Ramadan. Justru di akhir Ramadan, yastahiduna kama la yastahina ghairuhum. Yastahiduna, mereka, beliau senantiasa bersungguh-sungguh dalam memaksimalkan amal ibadah, tidak seperti awal-awal. Ini artinya apa? Di saat memasuki putaran akhir Ramadan, kita harus tetap berjaga-jaga akan turunnya malam Lailatul Qadar, apalagi saat-saat ganjil. Namun sebagai persiapan dalam rangka menjemput datangnya Lailatul Qadar,
Kita tetap berjaga-jaga sejak awal Ramadan. Kita berusaha menghidupkan malam untuk memperbanyak ibadah. Namun ketika memasuki putaran akhir Ramadan, justru mari kita memaksimalkan amal soleh. Kalau bisa menghidupkan malam, menghidupkan seluruh malam untuk memperbanyak i'tikaf di masjid. Kita evaluasi, kita koreksi diri kita masing-masing. Sudahkah apa yang kita lakukan sudahkah sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Sudahkah kita mampu menata hidup ini sesuai dengan petunjuk Al-Quran? Kalau sudah, mari kita pertahankan. Kita tingkatkan kualitas amal soleh kita. Jika belum, bergegaslah. Karena Ramadan tahun depan belum tentu kita bisa bertemu kembali. Saat-saat kita mau ditinggalkan dengan bulan suci Ramadan, ini saat-saat justru kita senantiasa harus bisa memaksimalkan amal soleh, utamanya saat-saat haji. Karena tahun depan belum tentu kita bisa bertemu dengan Ramadan kembali. Jika kita ingin jadi kelompok orang-orang yang rindu akan Ramadan, bergegaslah untuk meraih ampunan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah menjadi pelajaran bagi kita seberapa banyak di antara teman kita, saudara kita, tetangga kita, atau mungkin istri anak kita yang tahun lalu bisa duduk bersama untuk mengikuti kajian kuliah subuh. Namun pada tahun ini seberapa banyak yang sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini artinya sebuah nasihat kafa bil mauti wa'id. Cukup dengan kematian teman kita, dengan kematian tetangga kita, atau mungkin anak istri kita, sebagai mau'idh buat kita, sebagai nasihat buat kita. Karena kematian merupakan wa'id, somit. Kematian merupakan nasihat yang tidak bisa bicara. Wa'id nadik, nasihat yang bisa bicara adalah Al-Quran. Lewat momentum nuzulul Quran yang kemarin, mari hendaklah kita menata agar hidup ini sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Kita baca Al-Quran dengan tartil, karena perintah Allah warattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran dengan tartil. Target dalam membaca Al-Quran 3B: bisa baca, bisa lancar, yang ketiga bisa benar. Tidak cukup hanya kita bisa baca, tidak cukup hanya kita bisa lancar dalam membaca Al-Quran, tapi yang ketiga kita berusaha ketika membaca Al-Quran harus betul-betul benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, agar kita menjadi orang-orang yang membaca Al-Quran dengan tartil. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ma huwa tartil? Apa itu tartil?
tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Ketika membaca Al-Quran, mari kita berusaha untuk memperbaiki bacaan huruf Al-Quran, memperbagus bacaan huruf Al-Quran sesuai dengan makharijil huruf. Kita harus tahu sifat-sifat huruf Al-Quran. Kita harus tahu mana bacaan yang jelas, bacaan yang mendengung. Itu semuanya kita pelajari di dalam ilmu tajwid. Kita harus tahu bagaimana cara ibtida atau mungkin cara muwafaqahkan Al-Quran ketika kita baca. Oleh karena itu kesempatan yang terbaik ketika tahun ini Allah bertemukan dengan bulan suci Ramadan, mari semangat dalam mempelajari Al-Quran. Kita hidupkan kembali. Tidak ada kata terlambat selama kita tidak bisa baca Al-Quran dengan tartil. Jangan hanya diam saja. Karena ketika baca Al-Quran tidak sesuai dengan makharijil huruf, justru kita berdosa. Tidak ada kata terlambat. Ketika Allah takdirkan hari ini bertemu dengan bulan suci Ramadan, mari kita satukan komitmen yang kuat agar kita mampu menghidupkan semangat dalam mempelajari Al-Quran. Baca Al-Quran dengan tartil. Tidak cukup hanya kita baca, fahami, ikuti kajian-kajian agama, atau mungkin barangkali kita mampu bisa mentolaah dengan sendirinya, atau mungkin barangkali kita rajin hadir ke majelis taklim. Kalau sudah bisa memahami Al-Quran, setidak-tidaknya kita mampu mengamalkan isi kandungan Al-Quran, sehingga keberkahan Al-Quran Allah turunkan. Keberkahan dari bumi Allah keluarkan, karena keberkahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa rajin membaca Al-Quran. Bukankah golongan yang dirindukan surga satu di antaranya talil Quran? Orang-orang yang senantiasa rajin tilawatul Quran. Tidak cukup hanya kita baca, tapi kita pelajari. Lalu setelah itu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Menjadi orang-orang yang gemar membaca Al-Quran, tentunya harus penuh dengan semangat. Bagaimana anak-anak cucu kita menjadi generasi Qurani yang siap menyongsong masa depan yang gemilang menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persiapkan sejak dini, karena kewajiban orang tua dalam mendidik anak-anak cucunya sebelum mereka kenal berbagai macam disiplin ilmu. Dari sekian banyak disiplin ilmu yang ada ilmu tiga ilmu yang wajib kita wariskan kepada anak-anak cucu kita. Dan ini tanggung jawab kita sebagai suami, tanggung jawab dunia akhirat. Jika kita merasa cinta kepada istri kita, sayang kepada anak cucu kita, tidak cukup kita hanya membahagiakan di dunia, tapi selamatkan akhiratnya. Agar bagaimana keluarga kita menjadi keluarga yang dirindukan surga. Untuk mewujudkan hal itu, mari kita berusaha agar generasi kita betul-betul menjadi generasi Qurani, generasi yang gemar membaca Al-Quran. Ilmu yang wajib kita wariskan kepada mereka sebelum berbagai macam disiplin ilmu yang ada. Satu, ilmu yusakhkhul ibadah, ilmu dalam tatanan ibadah,
ilmu dalam tatanan ubudiyah. Ini kewajiban kita sebagai orang tua. Tidak cukup kita pasrahkan di sekolah, namun mari kita dampingi, kita cek apa sudah betul anak-anak kita cara ibadahnya. Ketika wudu kita dampingi, ketika sholat kita dampingi, karena kewajiban kita agar anak-anak cucu kita betul-betul bisa beribadah sesuai dengan tuntunan Al-Quran, sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang kita kurang memperhatikan, kadang orang tua lalai dalam mengecek anak-anak cucu kita. Padahal itu tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita merasa sayang kepada keluarga kita, mari ilmu yusahihul ibadah, ilmu dalam tatanan ubudiyah, mari kita wariskan kepada anak-anak cucu kita. Kita dampingi mereka harus betul-betul sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ilmu yusahihul ibadah, baru ilmu yusahihul i'tiqad. Ilmu dalam tatanan tauhid. Kita jaga pola pikir anak-anak kita, kita selamatkan anak-anak cucu kita dari ajaran-ajaran sesat yang tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ilmu dalam tatanan tauhid mari kita tanamkan, agar ketika kita diambil oleh Allah tidak meninggalkan generasi yang lemah ilmunya, lemah akidahnya, lemah imannya. Karena itu tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mampu menanamkan ilmu tauhid sesuai dengan apa yang sudah diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin barangkali ketika kita diambil oleh Allah, insya Allah kita menjadi orang-orang yang mampu menyelamatkan generasi kita agar tetap menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidak-tidaknya aqaid 50 kita kenalkan kepada anak-anak cucu kita. Kita berusaha untuk mengenal Allah dengan baik lewat asma'i was sifat. Kita ajarkan asmaul husna, kita ajarkan aqaid 50. Sifat wajib bagi Allah ada 20, sifat mustahil bagi Allah ada 20, sifat wajib bagi utusan Allah ada 4, mustahil bagi utusan Allah ada 4. Baru sifat jais bagi Allah 1, jais bagi utusan Allah 1. Setidak-tidaknya aqaid 50 kita kenalkan kepada anak-anak kita, karena itu kewajiban kita sebagai orang. Baru setelah itu ilmu yang ketiga, ilmu muzakkiyal qalba, ilmu dalam tatanan membersihkan hati, ilmu dalam tatanan akhlakul karimah. Karena tanggung jawab kita sebagai suami, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, ku jagalah dirimu, orang-orang yang menjadi tanggunganmu termasuk anak istri. Selamatkan
tidak tersentuh api neraka. Ketika memahami makna ku anfusakum, satu di antara ulama, Imam Ibnu Abbas, telah menyatakan bagaimana caranya agar kita mampu menjaga diri kita, keluarga kita selamat, tidak akan tersentuh api neraka. Jalan satu-satunya, kata Imam Ibnu Abbas, alimu syara'i'ad-din fahasibu adabah. Ajari syariat agama dengan benar sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Fahasibu adabahu, ajari akhlak agar mereka menjadi generasi yang mengedepankan akhlakul karimah. Itu tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ketiga ilmu sudah kita ajarkan, tinggal bakat anak-anak kita kemana kita arahkan. Yang penting basic imannya harus kuat, akidahnya harus kokoh, akhlaknya harus mulia. Karena harapan kita, semoga anak cucu kita menjadi generasi yang solih-solihah. Ketika kita satu saat dipanggil oleh Allah, insya Allah kita menjadi suami yang bertanggung jawab, menyelamatkan diri kita, anak cucu kita, semoga jauh dari kobaran api neraka. Lewat momentum nuzul Quran, mari kita menata hidup ini agar kita jadi orang-orang yang senantiasa mendapatkan keberkahan Al-Quran. Kata Rasulullah, kam min qari'in wal Quran yal'anu. Seberapa banyak di antara mereka yang membaca Al-Quran, justru Al-Quran akan melaknatinya. Karena ketika membaca dia tidak tartil, apalagi isi kandungannya, justru mereka meninggalkannya. Bagaimana kita akan mendapatkan keberkahan Al-Quran sementara Al-Quran apa yang menjadi perintahnya tidak kita jalankan, apa yang jadi larangnya tidak kita jauhi? Mana? Oleh karena itu kita menjadi kelompok yang mana? Dalam surat Al-Fatih Allah telah berfirman, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina astafaina min ibadina." Kata Allah, aku wariskan Al-Quran menjadi kitab pilihan. Aku berikan kepada nabi-nabi pilihan, diperuntukkan kepada umat pilihan. Betapa mulianya kita sebagai umat Rasulullah. Kitab suci kita, kitab suci pilihan, penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Rasul kita, Rasul pilihan, bahkan mendapatkan predikat Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Begitu agungnya derajat Rasulullah, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, sehingga kita sebagai umatnya juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika menerima kebenaran Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi menjadi 3 kelompok golongan. Kita termasuk kelompok yang mana? Mari kita evaluasi sejenak. Satu, faminhum zalimun li nafsihi. Ada kelompok yang setelah menerima kebenaran Al-Quran, justru mereka zalim terhadap dirinya sendiri. Makna zalim terhadap dirinya sendiri, ay zadat sayyi'atuhu ala hasanah. Kelompok yang setelah menerima kebenaran Al-Quran, kejelekannya lebih banyak daripada kebaikannya. Tentu kita tidak mengharapkan semacam ini. Semoga kita tidak termasuk kelompok zalim terhadap dirinya sendiri.
Kelompok yang kedua kata Allah, wa minhum muqtasid. Ada sebagian di antara manusia setelah menerima kebenaran Al-Quran menjadi kelompok tengah-tengah. Apa maknanya? Ay istawat hasanatu wa sayyi'atu. Kelompok yang kebaikannya sama dengan kejelekannya. Ini biasanya kelompok sholatnya rajin, maksiatnya jalan terus. Rajin baca Al-Quran, dia juga rajin riba. Rajin baca Al-Quran, dia rajin juga selalu memfitnah antara satu sama yang lain. Muqtasid. Semoga kita tidak termasuk kelompok ini. Yang ideal kata Allah, wa minhum sabiqun bil khairat bi idznillah. Di tahun ini kita berusaha setelah menerima kebenaran Al-Quran berlomba-lomba untuk memperbanyak amal soleh, utamanya di sepertiga Ramadan yang terakhir. Mari akhir lail kata Rasul, hidupkan malam dengan memperbanyak ibadah hatta matla'il hingga menjelang terbit fajar, utamanya saat-saat ganjil dalam rangka memburu datangnya malam Lailatul Qadar. Ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, andai kata malam ini saya bertemu dengan malam Lailatul Qadar, apa yang hendak saya baca ya Rasul? Ma'aqulu fiha ya Rasul. Melihat pertanyaannya Aisyah semacam itu, kemudian Rasulullah SAW menjawab, ya Aisyah, andai kata malam ini kamu bertemu dengan malam Lailatul Qadar, hendaklah kamu banyak doa. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Inti permohonannya agar kita menjadi orang-orang yang dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat puasa, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menjalankan puasa semata-mata karena panggilan iman dan mengharap ridho Allah, maka jaminannya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat qiyam Ramadan, lewat menjalankan ibadah salat tarawih, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Banyak fasilitas-fasilitas yang disediakan Allah di bulan suci Ramadan yang harus kita manfaatkan dengan sebaik mungkin, terutama memasuki putaran akhir Ramadan, akhir lail. Baru yang kedua, wa aiqadha ahla. Rasulullah kalau sudah memasuki putaran akhir Ramadan bahkan mengajak kepada anak cucunya, aiqadha ahla, bangunkan mereka untuk memperbanyak sholat sunnah. Karena kemuliaan seorang mukmin tergantung qiyamul lailnya. Betapa utamanya qiyamul lail. Saat-saat di mana orang terlelap, kita mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita rindu akan ampunan Allah, rindu akan kasih sayang Allah. Mumpung tahun ini bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, baru yang terakhir, wasyattal mizan, saatnya mengencangkan ikat pinggang. Maknanya apa? Bersungguh-sungguhlah untuk menjemput malam Lailatul Qadar, utamanya saat-saat ganjil. Kalau sudah kita jalankan, insya Allah tinggal kita membayar zakat mal atau zakat fitrah. Kalau sudah bisa kita jalankan semuanya, insya Allah masuk di satu Syawal, kita jadi kelompok minal aidin al faizin al maqbulin al mustaghfirin kullu amin wa antum bi khair. Semoga seperti kultum apa yang saya sampaikan, semoga sebagai hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa zidna ilman nafi'an wa zidna ilman nafi'an. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa tarawihana wa wudu'ana wa khusyu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa jalla amalina ya Allah wa tamim taksirana ya Allah ya Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ja'al auladana wa talabitana wa ahlana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyakum min ahli syarri wa dhayq bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya dafi al-bala'i fa'al bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf al mukhtalifa was zalazil wa tawr wal rihan wal fitan ma taharu minha wa ma batan bi baladina hadha Indonesia khassah wa min sa'iri buldanil muslimina 'amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma khtim lana bil iman wa khtim lana bil islam wa khtim lana bi husnil khatimah wa khtim lana bi kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bi jahi sayyidil mursalin istajib du'ana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi